resmi. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan kasus penistaan agama Kristen. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan ke polisi kasus penistaan agama Kristen. Pelapornya adalah Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab. Laporan dilayangkan ke Barreskrim Polri. Kabar terkait pelaporan terhadap Yahya Waloni tersebut disampaikan langsung Husin Shihab lewat cuitannya di Twitter, seperti dilihat pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Pelaporan tersebut dilayangkan pihaknya lantaran pendakwa kontroversial itu diduga telah menistakan agama Kristen. Selain itu, kata Husin, Ustadz Yahya Waloni juga diduga telah melontarkan ujaran kebencian atas nama Sara. Per hari ini kita sudah laporkan Yahya Waloni terduga penistaan agama Kristen dan ujaran kebencian atas nama Sara di Barreskrim Polri, ujar Husin Shihab. Dalam cuitannya tersebut, Husin Shihab juga menyertakan foto tangkapan layar surat pelaporannya terhadap Yahya Waloni ke Barreskrim Polri. Dalam isi surat itu, tercantum nama kliennya sebagai pihak pelapor yakni Andreas Benaya Rehyari. Sementara pihak terlapor, tercantum nama Yahya Waloni dan pemilik kanal YouTube Tridatu. Ia pun berharap Barreskrim Polri segera menindaklanjuti laporannya itu dan menangkap Yahya Waloni. Menurut Husin Shihab, dengan ditangkapnya Yahya Waloni maka diharapkan tak ada lagi ustadz di Indonesia yang menyebar kebencian dan membuat gaduh masyarakat. Kita juga berharap YW segera ditangkap biar ustadz penyebar kebencian macam dia ini gak bikin gaduh di republik ini, ujarnya. Dalam buku ini, yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu. Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar. Dia akan bilang, kitab saya mengatakan saya masuk surga. Ayo. Coba. Waktu Ustaz Somad dilaporkan terkait peristiwa salib. Ulama besar Ustaz Somad ini di kalangan umat Islam. Sekarang saya mau tanya. Begitu Ustaz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustaz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir, tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Akan saya katakan bahwa eksekusi salib itu bukan terjadi pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ketika beliau diadukan di polisi, Bapak lihat, jamaah bisa perhatikan konferensi di MUI tanggal 21 Agustus, MUI pun angkat tangan. Karena sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustadz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Jadi kalau saya katakan tidak ada, saya akan bilang di depan hakim, peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasyah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Yang pertama, Bapak Hakim, ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Itu satu. Karena ini dipanggil secara di ranah hukum horizontal. Padahal ini tidak bisa dipidanakan. Ini adalah hukum vertikal.